Pemirsa Khazanah, inilah hujan meteor kuadrantit. Indah bukan? Menurut Organisasi Meteor Internasional, di tahun 2019 ini puncak hujan meteor kuadrantit terjadi di tanggal 3-4 Januari lalu. Meski demikian, pemandangan jatuhnya meteor ini bisa dinikmati sampai tanggal 12 Januari nanti, namun dengan intensitas yang semakin menurun. Dari Indonesia, posisi hujan meteor ini tepat di sebelah timur laut. Hujan quartz terjadi setiap bulan Januari. Hujan ini menghasilkan hingga 120 meteor per jam. Nama kuadrantit diberikan karena meteor itu tampaknya berasal dari bekas rasi bintang bernama Quadrans Muralis, atau sekarang dikenal dengan rasi bintang Bootes, hingga hujan meteor ini kadang disebut Bootits. Bintang-bintang jatuh itu melaju dengan kecepatan 41 km per detik. Ketika bergesekan dengan atmosfer bumi, muncullah ekor cahaya yang indah. Meteor-meteor itu pun kebanyakan hancur total ketika bergesekan. Lucunya, seringkali ketika kita memandang bintang berkelebat seperti ini, serta-merta orang-orang mengatakan make a wish atau panjatkan doa. Entah dari mana budaya ini berasal. Seakan-akan ada pretensi bahwa berdoa ketika melihat bintang jatuh itu, doa akan dikabulkan. Atau bahkan ada keyakinan seakan-akan bintang atau dewa-dewa di langit yang mengabulkan doa. Benarkah demikian? Al-Quran Al-Karim menyebut fenomena meteor ini dengan pemahaman berbeda. Sesungguhnya aku telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka, dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang terang. Al-Quran Surah As-Saffat ayat 6 hingga 10. Ayat ini menegaskan selain fungsi hiasan, Allah menciptakan bintang-bintang di langit sebagai rujum lisyayatin atau alat untuk melempar setan. Para ulama menduga bahwa kalimat rujuman lisyayatin atau alat-alat pelempar setan yang dimaksud di sini adalah meteor. Karena tidak mungkin bintang-bintang yang sedemikian besar meninggalkan posisinya untuk melontar jin yang mencuri dengar. Ada juga pakar yang mengatakan bahwa lontaran panah api itu bukan meteor, tetapi adalah sinar kosmis yang bersumber dari bintang-bintang yang terpencar di alam raya. Ulama Qatadah rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan hadis Rasulullah SAW. Allah menciptakan bintang untuk 3 hal. Allah jadikan sebagai penghias langit, sebagai pelempar setan, dan sebagai tanda alam untuk petunjuk arah. Maka siapa yang menggali tentang bintang selain 3 hal tersebut, dia keliru, menyanyiakan jatahnya, dan membebani diri dengan sesuatu yang sama sekali dia tidak memiliki modal ilmu tentangnya. Berdasarkan penjelasan Nabi, maka meteor tergolong sebagai sebuah bintang yang tercipta untuk melempar setan. Secara lebih merinci, Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa Allah menjadikan meteor sebuah batu rajam untuk melempar setan. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala merajam atau melempari setan atau jin dengan meteor atau bola api di langit? Beberapa riwayat menyebutkan dahulu sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, jin dan setan dengan mudah naik ke langit dengan tenang dan bebas untuk mencuri-curi dengar pembicaraan para malaikat. Perbincangan para malaikat tentang informasi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang dicuri jin, lalu disampaikanlah informasi itu pada para dukun dan tukang ramal di bumi. Oleh karena itu, perdukunan pada masa sebelum Rasul SAW selalu mendapat tempat yang mulia di masyarakat. Namun setelah Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasul, para jin itu kaget karena mendapati langit telah dijaga ketat oleh para malaikat dan melemparinya dengan bola api. Hal ini diakui oleh para setan dan jin seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.
Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 9 hingga 10. Perbincangan di langit yang dicuri dengar oleh para jin dan setan itulah yang disebutkan oleh Rasul SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan suatu ketetapan, para malaikat merendahkan sayap mereka pertanda tunduk pada ketetapannya, bagaikan rantai yang menyentuh batu yang halus serta takut kepadanya. Maka apabila ketakutan mereka telah reda, sebagian mereka bertanya kepada sebagian yang lain, "Apa yang disampaikan Tuhan?" Maka yang ini menjawab kepada yang bertanya. Ketika itu para jin yang mencuri-curi pendengaran dalam keadaan seperti ini, perawi hadis itu menunjukkan tangan kanannya dengan merenggangkan jari-jarinya satu di atas yang lain. Ketika itu boleh jadi yang mencuri pendengaran terkena semburan api sehingga membakarnya. Dan boleh jadi pula ia luput dari semburannya sehingga ia menyampaikan kepada jin yang ada di bawahnya dan akhirnya sampai ke bumi dan diterima oleh tukang sihir. Lalu ia berbohong 100 kebohongan dan ia percaya. Jadi dengan demikian bisa jadi hujan meteor kuadratit yang selalu terjadi di tiap awal tahun ini merupakan perwujudan banyaknya setan yang berupaya mencuri dengar pembicaraan Allah dan malaikat. Bukankah hampir di setiap awal tahun bermunculan prediksi-prediksi para peramal yang mencoba mencari ketenaran? Bukankah di setiap awal tahun setiap orang yang lemah imannya berupaya mencari tahu masa depannya? Wallahu a'lam. Namun yang umat muslim imani, upaya jin dan setan mencuri dengar selalu diusik oleh semburan panah-panah api. Jadi para jin inilah yang mencuri dengar pembicaraan malaikat dan kemudian membocorkannya kepada manusia-manusia beramal walaupun hanya sepotong-sepotong atau bahkan keliru. Karena seringkali ditambah-tambah atau dibumbui informasi yang setengah-setengah tersebut oleh peramal-peramal. Inilah yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara. Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka turun kepada setiap pendusta lagi banyak dosa. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 221 hingga 222. Itu sebabnya Rasul Muhammad SAW melarang umatnya untuk mempercayai ucapan dukun atau tukang ramal karena banyak menyampaikan kedustaan. Bahkan Rasul SAW mengingatkan kita dalam hadisnya, barang siapa mendatangi peramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam bissawab.